Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat datang kepada teman-teman semua. Perkenalkan, saya Apriandra sebagai moderator pada webinar kali ini yang berjudul Scholarship Journey to Study Abroad, CWH Online Class. Kegiatan ini diinisiasi oleh Charity with Happiness atau bisa disingkat dengan CWH yang merupakan komunitas sosial yang terbentuk pada tahun 2015 oleh alumni SMA Negeri 6 Bogor. Dan sekarang sudah melebarkan dan berkembang di Kota Semarang pada tahun 2018 melalui sekelompok mahasiswa Universitas Diponegoro yang memiliki kesamaan visi dan misi, yaitu untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Adapun beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh CWH, antara lain seperti berdonasi ke panti asuhan, yayasan disabilitas, dan yayasan kanker. Sementara itu, kegiatan rutin yang telah dilakukan yaitu berbagi sambil berbuka puasa saat bulan Ramadan di panti asuhan, dan juga kegiatan lain yang dilakukan yaitu mengedukasi masyarakat dengan mengadakan webinar CWH Online Class. Kegiatan webinar ini dilaksanakan untuk menggalang dana yang akan diberikan kepada adik-adik dari Panti Asuhan Alki-Ceria Bogor, sekaligus melakukan buka bersama pada tanggal 30 Maret 2024. Baik, sebelum kita memulai webinar pada malam hari ini dengan narasumber kita yang luar biasa, mungkin kita akan mengadakan sesi foto bersama terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang masih off-cam, bisa tolong dinyalakan kameranya untuk agar kita bisa berfoto bersama. Oke, yang lain ayo kita berfoto bersama dulu. Masih ada beberapa yang belum menyalakan kamera. Baik. Oke, kita mulai saja foto bersamanya. 1, 2, 3. Baik, mungkin sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Kita akan mulai langsung webinar pada malam hari ini, dan kita mengundang beberapa narasumber luar biasa, yaitu dari LPDP Awardee dan K. Foscari Honor Scholarship Awardee. Kedua narasumber ini berada di United Kingdom dan juga ada di Italia. Mungkin kita mulai dulu dengan narasumber pertama kita. Oh iya, untuk teman-teman yang ingin berdonasi, mungkin bisa berdonasi dengan nomor rekening yang sudah ada di tempat registrasi. Registrasi di website registrasi kita. Di link registrasi, di link Social Goodness Journey atas nama Suci Augina Dwiyani di rekening BSI, dan ada beberapa dari dompet digital. Langsung saja kita mulai webinar ini dengan narasumber kita yang pertama. Nama lengkap Emeralda Insani Nuansa, merupakan seorang peneliti atau periset dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, berfokus pada bidang teknologi infrastruktur transportasi, dan juga merupakan alumni dari Universitas Diponegoro dengan jurusan Teknik Sipil. Dan sekarang berkuliah di Imperial College London, berstatus sebagai awardee LPDP dengan jurusan General Structural Engineering. Baik, Kak Emeralda, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Aprianda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, saya share screen. Apakah sudah terlihat? Oke. Sudah terlihat ya paparan saya? Baik. Sudah terlihat, Kak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan. Terima kasih teman-teman dari JWH bisa
kolaborasi bareng buat sharing session kali ini ya. Oke, tadi mungkin udah ini ya dijelaskan sedikit oleh eh, Mas Apriandra tentang saya ya. Jadi saya beriset di Pusat Riset Teknologi Transportasi Badan Riset Inovasi Nasional, bagian dari kelompok riset prasarana transportasi. Jadi fokus riset saya itu di infrastruktur transportasi. Sekarang sedang tugas belajar di Imperial College London dan jurusannya General Structural Engineering. Ini ada nomor HP dan email, barangkali nanti bisa kolaborasi bareng teman-teman, kolaborasi riset, atau mungkin bisa bertanya langsung uh, dengan saya seputar LPDP ataupun pendaftaran kampus luar negeri. Jadi untuk outline sharing session kali ini, yang pertama adalah seputar beasiswa LPDP, yang kedua persiapan pendaftaran LPDP, yang ketiga bagaimana memilih kampus tujuan, dan yang keempat sedikit aja nanti tentang Imperial College London. Oke, mungkin langsung aja yang pertama jenis beasiswa LPDP. Jadi LPDP itu bagian dari Kementerian Keuangan ya. Dan banyak sekali jenis atau jalur seleksi LPDP. Yang pertama itu beasiswa reguler, mungkin teman-teman juga udah pada tahu. Jadi beasiswa reguler ini memang paling ketat saingannya ya. Gitu. Kemudian ada beasiswa PTUD atau Perguruan Tinggi Utama Dunia. Jadi teman-teman yang tertarik untuk mendaftar perguruan tinggi utama dunia, 10 besar dunia atau 20 besar dunia, nah itu bisa langsung ikut jalur yang ini aja. Jadi biar fokus saingannya sama-sama pendaftar PTUD gitu. Kemudian partial funding ini juga kemarin ada satu teman satu PK saya, satu persiapan keberangkatan beliau kalau nggak salah anak dari artis siapa saya lupa gitu. Nah itu partial funding, jadi sebagian biaya sendiri, sebagian dibiayai oleh LPDP. Terus ada beasiswa afirmasi ini untuk afirmasi prasejahtera, disabilitas, pemuda-pemudi Papua. Kemudian beasiswa targeted. Nah ini yang saya ikuti jalur seleksinya yaitu PNS, TNI Polri, kemudian wirausaha, kader ulama, kemudian dokter spesialis, subspesialis, dokter talenta riset dan inovasi. Nah ini kebetulan baru karena ada kolaborasi dengan BRIN, dan yang terakhir kolaborasi. Jadi LPDP memang juga bekerja sama dengan beberapa kampus luar negeri seperti kalau nggak salah NUS ya, National Singapore University, sama ada juga beberapa kampus di Perancis dan Belanda kalau nggak salah. Kemudian diganti oleh LPDP, tapi yang kampus yang kita tuju aja ya. Jadi kalau kita misal daftar di beberapa kampus gitu dan misal kita daftar 5 kampus, semuanya lima-limanya bayar, tapi yang diganti oleh LPDP itu cuma satu aja gitu. Kemudian dana SPP atau tuition fee atau UKT, kemudian dana tunjangan buku, dana penelitian atau disertasi, dana seminar internasional, dana publikasi jurnal internasional. Kemudian dana pendukungnya apa aja? Itu ada dana transportasi, mulai dari penerbangan ke negara tujuan, kemudian dana aplikasi visa, asuransi kesehatan, dana kedatangan. Jadi nanti kayak misal kita mau booking akomodasi, kita mungkin butuh biaya deposit atau sebagainya. Nah, itu bisa di-cover melalui dana kedatangan ini. Kemudian dana hidup bulanan, tentu saja dana lomba internasional, dana tunjangan keluarga. Nah, ini khusus untuk S3. Jadi memang kebijakan LPDP yang sekarang ini untuk S2 itu sudah tidak ada tunjangan keluarga. Jadi tunjangan keluarga ini hanya diperuntukkan untuk pendaftar yang S3. Kemudian ada dana keadaan darurat jika diperlukan. Nah, apa aja syaratnya? Eh, Secara umum syaratnya itu sama ya, tapi syarat khususnya itu berbeda-beda karena batas usia pada jalur seleksi tadi berbeda-beda. Syarat umumnya yang jelas WNI, terus setelah menyelesaikan program S1 untuk pendaftaran magister, telah selesai S2 bagi pendaftar S3, kemudian memiliki letter of acceptance dari perguruan tinggi, kemudian pendaftar yang sedang menempuh studi ongoing itu tetap bisa mendaftar, tapi ada beberapa ketentuan yang ditetapkan oleh LPDP, nanti mungkin bisa saya bacakan dari websitenya LPDP. Kemudian, pendaftar yang telah menyelesaikan studi S2 tidak diperkenankan untuk mendaftar lagi program S2. Jadi,
kalau misalnya sudah selesai S2 berarti harus daftar yang program doktor gitu. Kemudian melampirkan surat rekomendasi. Nah, syarat khususnya ini karena jalur PNS yang kemarin saya ikuti, jadi batas usia untuk magister itu 37 tahun, kemudian 42 tahun untuk mendaftar S3. Kemudian mengunggah transkrip akademik. Nah, ini ada IPK minimum yang dipersyaratkan oleh LPDP, itu untuk pendaftar S2 minimal 3, kemudian untuk pendaftar S3 minimal 3,25. Terus mengunggah sertifikat bahasa Inggris asli, nanti kita bahas di section selanjutnya. Dan oh ya, ini untuk tadi ya, yang teman-teman yang beasiswa reguler itu batas usia pendaftar itu untuk magister 35 tahun, sedangkan untuk pendaftaran program doktor itu 40 tahun. Nah, ini yang penting untuk menjadi catatan bagi kita semua, karena juga masih menjadi isu hingga saat ini. Jadi, LPDP itu mensyaratkan setelah kita lulus, itu harus kembali ke Indonesia dan berkontribusi di Indonesia selama 2 kali masa studi plus 1 tahun, jadi 2N plus 1. Jadi kalau misalnya teman-teman, misalnya saya di UK dan mostly di UK itu S2-nya 1 tahun, jadi 2 plus 1, 3 tahun itu minimal berkontribusi di Indonesia gitu. Oke, kemudian ya, bagaimana tahapan seleksinya? Jadi yang pertama ada 3 seleksi ya, ada 3 tahapan. Yang pertama seleksi administrasi itu tadi berkas-berkas, persyaratan umum, persyaratan khusus kita sudah lengkapi semua, itu aman. Jadi jarang sekali seleksi administrasi ini gagal. Asal kita semua persyaratan IELTS minimumnya sudah tercapai, kemudian berkas-berkasnya lengkap, nggak ada yang kurang, itu pasti bisa lolos seleksi administrasi. Nah, yang kedua, seleksi bakat skolastik. Ini lebih ke mirip-mirip TPA ya, tes potensi akademik. Jadi memang harus belajar lagi bagi teman-teman yang udah lama nggak ikut tes TPA gitu ya. Kemudian yang ketiga, seleksi substansi atau wawancara. Jadi nanti kan kita sudah mengisi segala formulir, isi penilaian diri, isi kontribusi. Nah, itu nanti ditanyakan semuanya waktu diwawancara. Oh ya, untuk seleksi bakat skolastik ini, jadi sebetulnya LOA itu tidak wajib harus ada sebelum pendaftaran LPDP gitu. Jadi kalau teman-teman misal sudah punya LOA, nanti bisa langsung skip tes bakat skolastiknya, jadi bisa langsung ke seleksi substansi wawancara. Tapi kalau misalnya teman-teman waktu mendaftar belum melampirkan LOA, itu nggak apa-apa, tapi harus tetap ikut seleksi bakat skolastik gitu. Oke, kemudian, nah ini persiapan pendaftarannya. Yang paling penting banget itu adalah sertifikat bahasa Inggris asli gitu. Entah itu TOEFL, entah itu IELTS, entah itu PTI gitu ya. Karena kebetulan kemana saya IELTS gitu ya, jadi saya akan sharing sedikit tentang persiapan IELTS itu seperti apa. Jadi eh, biasanya ada apa ya, ada 2 pilihan, mau belajar sendiri atau mau ikut les gitu. Jadi waktu awal-awal itu saya sempat dengan beberapa teman kantor itu bikin semacam study club gitu. Jadi setiap 2 kali seminggu, hari apa ya, hari Rabu, hari Jumat setelah pulang kantor itu kita Zoom bareng, kita latihan speaking, kita latihan soal IELTS gitu. Dan banyak juga sekarang kalau teman-teman ingin belajar mandiri itu ada website yang bagus ini yang saya rekomendasikan, ieltsonlinetest.com. Ini sungguh banyak sekali di sana uh, research yang apa ya, gratis gitu. Yang penting paling penting gratis ya gitu. Jadi IELTS online test ini sering sekali mengadakan webinar free. Kemudian di sana juga ada banyak sekali latihan soal dan kita bisa tahu kira-kira estimasi skor kita berapa gitu. Kemudian di YouTube juga banyak sekali, ada IELTS Daily, ada E2 IELTS, ada IELTS Advantage gitu. Ini semua sangat komprehensif materinya, jadi teman-teman bisa mengikuti itu dari awal sampai tingkat advance gitu, seperti apa itu bisa. Kemudian online course. Jadi kebetulan karena kemarin, mungkin sedikit cerita juga, saya kemarin IELTS itu harus tes 2 kali. Karena yang pertama itu masuk persyaratan LPDP. Kan kalau LPDP minimal 6,5 ya ini. LPDP untuk pendaftar luar negeri itu minimal 6,5. Kemarin saya masuk 6,5. Cuman
untuk persyaratan di kampusnya itu kurang. Di writing-nya saya masih kurang, jadi saya harus retake IELTS lagi gitu. Jadi memang harus sedikit modal ya, jadi harus dipastikan sebelum tes IELTS itu harus benar-benar siap karena lumayan juga untuk biayanya 3.150.000 sekali tes. Jadi kalau bisa sekali tes harus langsung dapat eh, targetnya gitu ya untuk target persyaratan kampus maupun target persyaratan dari LPDP-nya. Oke, kemudian nah ini menyusun essay. Jadi ini yang paling penting ya karena tes substansi di sini yang nanti akan ditanyakan. Essay penilaian diri, sebentar deh saya buka contekan essay saya dulu yang lama. Jadi essay penilaian diri itu meliputi strong point yang kita miliki itu apa aja, kemudian kelemahan atau kekurangan yang kita miliki seperti apa, kemudian pengalaman yang membanggakan, pengalaman yang kurang membanggakan, hal terakhir yang diajarkan pada diri sendiri, kemudian kesalahan yang pernah dilakukan selama belajar atau bekerja, kemudian tugas di luar lingkup pekerjaan yang seharusnya itu apa, kemudian pembeda diri sendiri dari peserta lain itu seperti apa. Nah, itu isi penilaian diri. Kemudian menyusun essay kontribusi untuk Indonesia. Ini yang paling penting juga karena rencana kontribusi kita setelah lulus itu harus jelas gitu. Jadi ini yang harus betul-betul disiapkan sebelum kita mendaftar LPDP karena memang banyak teman-teman itu eh, SKB administrasi lolos, SKB lolos, tapi untuk substansinya belum lolos karena mungkin belum terlalu matang untuk persiapan isinya gitu. Kemudian proposal penelitian ini untuk teman-teman yang ingin mendaftar program doktor atau S3. Nah, untuk kelengkapan dokumen ini sangat standar, jadi memang harus menyediakan surat rekomendasi itu biasanya kalau teman-teman PNS bisa dari atasan, minimal pejabat eselon 2, terus kalau teman-teman yang karyawan bisa minta ke atasan gitu. Kemudian KTP, ijazah atau transkrip, sertifikat bahasa Inggris asli, dan juga SK jabatan fungsional bagi teman-teman PNS. Nah, ini sedikit tips and trick dari pengalaman saya. Sebenarnya saya juga alhamdulillah sekali mendaftar LPDP, sekali coba alhamdulillah lolos gitu. Karena memang saya juga banyak bertanya dengan rekan-rekan saya yang sudah lolos LPDP sebelumnya gitu. Jadi kalau dari pengalaman saya, essay itu penting sekali untuk sesuai dengan refleksi diri kita. Jadi kita tidak perlu apa ya melebih-lebihkan atau tidak perlu terlihat sangat baik atau terlihat luar biasa gitu. Tidak perlu seperti itu, tapi harus merefleksikan diri sendiri karena nanti saat wawancara pun juga ada psikolognya gitu. Jadi mungkin psikolog bisa melihat apakah kita ini berbohong atau jujur gitu ya. Jadi memang harus sesuai dengan refleksi diri sendiri. Kemudian melihat permasalahan dari pengalaman, bisa dari pengalaman pekerjaan untuk menawarkan ide solusi. Nah, ini penting karena jadi kita punya alasan gitu, kenapa kita harus lanjut S2, kenapa harus di luar negeri gitu. Karena mungkin kita melihat dari pengalaman pekerjaan, kita melihat ada masalah dan di area tersebut harus ada solusinya dan kita ingin berkontribusi di hal tersebut gitu. Jadi saya rasa memang apa ya kita harus rewind gitu kira-kira pengalaman pekerjaan dan kita bisa melihat permasalahan di sana dan yang bisa kita selesaikan itu dalam bentuk kontribusi seperti apa itu bisa kita tekankan di essay kontribusi. Kemudian review essay dengan awardee LPDP sebelumnya. Ini juga penting karena mungkin mereka juga punya pandangan lain tentang substansi essay kita, hal-hal apa yang harus kita perbaiki, mungkin dari cara penulisan atau alur cerita dalam essay itu seperti apa. Nah, itu mungkin juga bisa didiskusikan dengan awardee LPDP sebelumnya. Kemudian interview. Nah, interview ini penting gitu karena disinilah seleksi LPDP yang sesungguhnya gitu ya. Karena mungkin SKB saya yakin juga teman-teman pasti bisa gitu. Nah, yang penting itu adalah menguasai sepenuhnya isi-isi yang ditulis. Jadi apa yang kita tulis karena tadi kita bisa menjelaskan dengan apa ya refleksi diri kita dan benar-benar sesuai dengan pengalaman yang kita alami sendiri dan eh, niat kita untuk berkontribusi itu tulus. Nah, itu
itu harus apa ya, dikuasai dengan sepenuhnya gitu. Karena ada beberapa teman juga yang kemarin mendaftar LPDP itu gagal diwawancara karena dia inkonsisten atau tidak konsisten dengan apa yang dia tulis dan apa yang dia bicarakan saat wawancara itu tidak konsisten. Jadi mungkin itu adalah salah satu yang membuat dia tidak lolos gitu ya. Jadi harus betul-betul dikuasai isi essay yang kita tulis sendiri. Nah, gimana caranya supaya kita tuh bisa menguasai isi yang kita tulis itu bisa dengan membuat mind map. Jadi kita tulis poin-poinnya, nggak harus dihafalin ya, tapi kalau kita menulis sesuai dengan apa ya, refleksi diri tadi ya, itu pasti kita bisa hafal sendiri karena kita pasti bisa mengingat apa yang kita tulis gitu. Jadi tidak perlu dihafal, cuman mind map ini sangat membantu bagaimana alur kita menyampaikan saat kita wawancara itu. Kemudian latihan wawancara dalam bahasa Inggris. Nah, ini penting terutama untuk pendaftar luar negeri gitu. Even untuk pendaftar Indonesia dalam negeri ya. Jadi kemarin juga ada cerita dari teman saya, dia mendaftar perguruan tinggi dalam negeri, tapi wawancaranya full dari awal sampai akhir menggunakan bahasa Inggris gitu. Mungkin saya tidak tahu apakah memang pewawancaranya itu random, ingin mewawancara dalam bahasa Inggris atau bagaimana, tapi ternyata ada juga pendaftar dalam negeri yang juga eh, wawancaranya dalam bahasa Inggris gitu. Kalau luar negeri, pengalaman saya sendiri kemarin juga kayak 50-50%, jadi awal-awal itu menggunakan bahasa Inggris, kemudian pada akhir-akhirnya juga pakai bahasa Indonesia juga gitu. Kemudian, nah ini yang paling penting praktis. Ya, jadi kita bisa mock up interview dengan awardee LPDP sebelumnya atau dengan awardee beasiswa lain juga tidak apa-apa. Jadi karena mock up interview ini membantu kita untuk melatih percaya diri gitu, confidence. Karena ada juga kemarin teman saya itu karena kurang percaya diri, jadi waktu wawancara itu agak ngeblank, mungkin mungkin apa ya, belum terlalu fokus gitu. Nah, ini bisa melatih confidence kita. Baik, mungkin itu tips and trick dari saya. Mungkin nanti jika teman-teman ingin ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan lagi. Kemudian, nah untuk memilih kampus gitu. Kalau dari pengalaman saya kemarin, saya melihat dari World University Ranking, itu dari ranking universitasnya, ada ranking jurusannya gitu. Jadi bisa dilihat di QS University World Ranking. Nah, itu sangat lengkap di sana. Kita bisa compare kampus-kampus di negara tertentu, kemudian jurusannya seperti apa gitu. Nah, yang paling penting adalah kita bisa melihat pilihan modul yang akan kita pelajari gitu. Karena uh, saya sendiri juga alasan memilih kampus saya sekarang karena ada modul tertentu yang sangat terkait dengan pekerjaan saya gitu. Jadi memang ingin mempelajari modul tertentu gitu. Kemudian assessment gitu karena mungkin beberapa teman juga cerita kalau kaget ternyata assessmentnya seperti ini gitu. Jadi sebelum memilih kampus hendaknya assessment di kampusnya itu seperti apa itu harus diketahui dulu ya, apa exam ataukah hanya full coursework, hanya tugas-tugas atau weekly essay atau seperti apa itu harus dipertimbangkan juga. Kemudian ini juga eh, penting untuk persiapannya sertifikat IELTS seperti juga tadi karena dibutuhkan juga untuk seleksi LPDP, kemudian personal statement, academic reference ini juga penting. Jadi mungkin teman-teman bisa menghubungi dosen S1 lagi ya. Mungkin dulu dosen pembimbing waktu sidang atau dosen penguji waktu sidang itu bisa dihubungi lagi gitu karena academic reference ini ternyata penting untuk pendaftaran kampus. Kemudian professional reference ini bisa dari atasan kita. Nah, sedikit tentang Imperial. Eh, jadi Imperial ini salah satu kampus terbaik research-nya di dunia gitu ya. Secara riset mereka di Imperial ini sangat bagus dan sangat diakui. Nah, ini ada beberapa fakultas, mungkin jika ada teman-teman yang tertarik juga untuk masuk ke sini. Jadi ada Faculty of Engineering, ada Faculty of Medicine, ada Faculty of Natural Science, ada Imperial College Business School gitu. Jadi kalau kata saya ini ya, Imperial ini mirip-mirip dengan ITB gitu. Jadi Science, Teknik, dan juga Business School gitu. Nah, proses pendaftarannya seperti apa? Jadi berdasarkan pengalaman saya kemarin, yang pertama kita memilih jurusan tentu karena kalau di UK mostly itu jurusannya sangat spesifik gitu.
Bahkan kalau di saya, structural engineering itu masih dibagi lagi menjadi 4 jurusan ya kalau nggak salah. Jadi ada concrete structure, struktur beton, struktur baja, general, dan earthquake engineering. Nah itu sungguh sangat spesifik, jadi kita harus memilih jurusan sesuai dengan minat kita dan sesuai dengan modul yang ingin kita pelajari tadi. Kemudian list persyaratannya, ini juga harus kita perhatikan karena beberapa jurusan itu mensyaratkan, misal kalau di saya kemarin nilai matematika minimal A atau B atau IPK minimal berapa gitu. Itu harus diperhatikan juga. Kemudian, nah yang kedua ini menulis personal statement. Jadi personal statement ini mirip-mirip dengan apa ya, isi kontribusi. Jadi kita menjelaskan di situ kayak long term, short term, long term plan gitu. Jadi kita ceritakan di sana kenapa memilih jurusan itu, memangnya berkaitan dengan pekerjaan kita itu seperti apa, kemudian setelah lulus kita ingin berkontribusi seperti apa, itu kita tulis di personal statement. Kemudian menyiapkan akademik dan profesional reference ya. Jadi ini sekali lagi mungkin mulai dari sekarang bisa kontak-kontak lagi dengan dosen-dosen S1. Kemudian membayar biaya pendaftaran. Nah, kalau kemarin di Imperial College London itu untuk MSc itu pendaftarannya 80 pounds atau sekitar kalau kurs saya waktu itu 1,5 juta atau untuk kurs sekarang mungkin hampir 1,6 juta gitu ya. Nah, untuk business school itu 100 pounds atau sekitar 2 juta gitu. Kemudian interview dengan profesor. Jadi ketika kita sudah eh, mempersiapkan semua berkas, kemudian apa namanya reference dan segalanya, kita sudah membayar biaya pendaftaran. Nah itu nanti dari kampusnya akan mengirim email untuk undangan interview gitu. Nah kemarin kalau case saya, jadi interviewnya langsung dengan profesor dan langsung ditanya basic-basic ilmu saya waktu S1. Jadi langsung ditanya soal, dikasih soal dan langsung dikerjain di situ gitu. Itu sih karena memang kalau apa ya, kalau mungkin hampir sama di semua kampus, jadi memang dasar-dasar pemahaman itu memang sangat penting gitu. Jadi mungkin yang udah lama, mungkin gap year dari S1 mau daftar S2-nya udah lama, mungkin memang harus review-review sedikit lagi tentang materi yang sudah dipelajari waktu S1. Nah, ini sedikit tentang student life di London. Jadi, apa ya, memang belajar, sorry, sorry, kepencet. Ya, ya. Jadi memang belajar karena S1 di UK itu kan memang mostly setahun, jadi memang sangat padat. Jadi untuk membagi waktu itu harus pinter-pinter membagi waktu ya untuk belajar, untuk relax gitu. Jadi harus bisa membagi waktu gitu. Jadi emang setiap hari belajar di kampus. Saya sendiri juga bikin study group dengan teman-teman saya di kelas karena ada beberapa materi yang kadang kita tidak langsung bisa menangkap. Jadi diskusi dengan teman itu sangat bagus. Membuat study group dengan teman itu sangat bagus karena kita bisa bertukar ide, bisa bertukar pikiran gitu. Masa setiap hari itu penting karena di sini living cost di London ini cukup mahal, tapi insya Allah dengan apa living allowance yang diberikan oleh LPDP itu sangat cukup. Cuman memang kita harus manage, tetap kita harus pintar-pintar memanage gitu. Nugas itu karena memang coursework ya. Kalau saya by coursework gitu. Jadi memang tugasnya cukup banyak dan deadline-nya juga cukup padat. Makanya saya bilang di awal harus bisa membagi waktu antara belajar, nugas, dan juga relax gitu. Kemudian explore London dan beberapa kota di UK. Di sini itu apa ya, hiburannya banyak dan banyak yang gratis. Bahkan kita misalnya bosen mau ke taman itu gampang gitu, gratis dan nggak berbayar. Jadi sangat mudah kalau ingin relax dan bisa menghemat gitu. Kemudian ini nih ujian disertasi nih itu. Jadi karena 1 tahun itu semesternya sangat pendek. 1 semester itu bisa cuma 3 bulan, 3 bulan. Setelah 3 bulan atau 9 weeks ya, 9 minggu materi selesai. Nah itu libur, habis libur baru ujian. Itu makanya saya juga merasa aneh di sini karena di sini tuh
libur dulu baru ujian gitu, bukan ujian dulu baru libur gitu. Jadi libur itu tetap digunakan untuk belajar juga gitu. Kemudian disertasi. Jadi kalau di sini istilahnya dissertation ya untuk tugas akhir kebetulan bisa memilih antara research ataupun desain project gitu. Nah, ini juga sudah mau memasuki masa-masa menyusun disertasi, insya Allah. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangannya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak atas paparannya yang cukup menarik, yang sangat detail juga sih tadi saya dengar. Terkait tips and trick untuk lulus LPDP-nya juga sangat-sangat detail saya. Dan juga tadi ada sedikit menarik tentang kehidupan mahasiswanya ya Kak ya. Jadi ya mungkin bisa kira-kira ada perbedaan nggak Kak kalau kita sekolah di Indonesia dan luar? Perbedaannya apa ya? Iya. Kayaknya sama aja sih, belajar, belajar, belajar. Karena apa ya? Mungkin kalau di Indonesia karena S2-nya 2 tahun, jadi tidak terlalu ini ya, tidak terlalu, nggak tahu mungkin Mbak Ardelia nanti juga 2 tahun juga ya Mbak ya. Mungkin nanti bisa sharing gimana kalau, karena di UK ini mostly setahun, jadi benar-benar dipadatkan gitu. Jadi memang ya belajarnya harus pinter-pinter ngatur waktu gitu. Apalagi kalau 1 semester modulnya ada 6 gitu. Dalam 9 minggu harus menyelesaikan 6 modul. Nah itu harus ini sih, harus pinter-pinter bagi waktu belajarnya. Itu sih mungkin. Baik, cukup menarik ya Kak ya. Terima kasih Kak atas paparannya. Untuk bagi teman-teman sekalian yang ingin bertanya atau memberikan pertanyaan kepada narasumber kita, mungkin bisa chat di chat box. Nanti akan kita bacakan untuk pertanyaannya. Baik, kita akan lanjutkan ke narasumber selanjutnya. Bagaimana Kak Ardelia, sudah siap? Siap, siap. Siap. Oke, siap. Aman. Baik, saya akan membacakan sedikit dari profil atau dari CV dari salah satu narasumber kedua kita. Nama lengkap Ardelia Lutfia Amardana, merupakan seorang data analis dan seorang awardee dari K. Foscari Honor Scholarship Awardee, dan juga merupakan penerima beasiswa atau awardee dari Erasmus. Selanjutnya untuk work experience, sekarang Kak Ardelia merupakan seorang asisten penelitian di Kavoscari University of Venice. Untuk edukasi atau pendidikan sekarang yaitu sebagai Data Analytic for Business and Society Kavoscari University of Venice dengan Master of Science. Baik, Kak Ardelia, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, thank you Mas Apriandra. Oke teman-teman, sebelumnya salam kenal, nama aku Ardelia. Terus mungkin aku langsung share screen aja ya. Sebelumnya, bentar, suaraku jelas kan ya? Hmm, Aku coba share screen dulu. Oke, kira-kira dari teman-teman kelihatan nggak ya hasil apa namanya screenku? Udah kelihatan ya berarti ya dari teman-teman. Ya, sudah jelas Oke, Kak, kelihatan. oke. Mungkin sebenarnya pasti belum pernah ada yang tahu ya soal universitas ini. Soalnya emang aku juga jujur tahu pas aku apply sih. Sebelumnya aku nggak pernah tahu sama sekali soal universitas ini dan apalagi beasiswanya. Mungkin singkat cerita, gimana sih bisa tahu soal soal beasiswanya? Itu tuh jadi apa namanya beasiswa dari universitasku sendiri. Jadi pada saat aku udah apply unitnya, terus aku dapat kayak letter of eligibility. Nah, mereka itu kayak info kalau misalkan di kampus kita itu ada beasiswa. Nah, nama beasiswanya sebenarnya merit based scholarship atau beasiswa yang berdasarkan dari nilai waktu kita S1 atau misalkan SMA. Karena itu terbuka untuk apa namanya S1, jenjang S1 dan jenjang S2 kayak gitu.
Terus sebenarnya sih awalnya tuh kan di Itali tuh nggak cuman beasiswa universitas, tapi ada namanya yang bisa terkenal itu Invest Your Talent in Italy atau MyChi Scholarship. Cuman awalnya itu aku daftar IET dan ternyata memang jurusan yang cocok sama aku tuh ada di universitas ini, di Ca' Foscari. Jadi aku pun baru kayak aku daftar beasiswanya dulu si IET ini, terus aku baru daftar univnya. Nah, di awal itu aku nggak keterima kan apa namanya di beasiswa si IET-nya. Jadi, tapi aku keterima apa namanya universitasnya. Setelah itulah baru aku dapat informasi soal si beasiswa ini gitu. Jadi kampus itu menyediakan beasiswa lain gitu. Nah, akhirnya aku apply juga si beasiswa dari kampusnya. Terus sebenarnya biaya dan dokumennya seperti apa sih? Sebenarnya kalau untuk dari beasiswa kampus sendiri nggak sesulit LPDP ya. Kalau yang aku lihat tadi dari penjelasannya Mbak Emer. Nah, tapi mungkin kalau biaya mirip-mirip lah karena eh, di Itali juga termasuk harus pakai IELTS atau enggak TOEFL IBT atau bikin yang Cambridge juga pokoknya bukan yang TOEFL paper. Jadi mungkin total biayanya sekitar 8 juta ke atas waktu itu persiapannya karena ada IELTS preparations juga. Dan kasusku pun sama, aku harus ngulang ke IELTS-nya. Jadi aku retake juga 2 kali karena ada salah satu. Karena waktu itu yang pertama aku iseng sih. Salahnya aku iseng, aku nggak ada preparation dulu karena aku pikir kayak kayaknya bisa deh tanpa harus preparation. Terus ternyata agak shock juga kan sama tes-tesnya. Ternyata oh ternyata nggak segampang yang dibayangin gitu kan. Jadi akhirnya bener-bener agak nggak terlalu bagus di awal itu. Terus akhirnya aku prepare untuk aku ngambil IELTS preparation. Terus akhirnya aku tes IELTS lagi. Ternyata eh dapet sesuai sama yang dibutuhin sama kampus di Itali. Karena di kampus di Itali itu termasuk kecil ya. IELTS-nya minimal tuh 6 dan bahkan 5,5 kayaknya masih bisa deh asalkan jadi per sectionsnya itu 5,5 terus overallnya 6 gitu jadi nggak sampai 6,5 lah kalau untuk di Itali cuman kecuali kayak univ-univ yang agak top kayak mungkin kayak Padova ada namanya Padova terus mungkin kayak Bocconi atau Milan itu mungkin di 6,5 sih tapi overall hampir semua univ di Itali ya maksimal minimal 6 gitu. Terus, nah untuk di Itali itu termasuk kalaupun mau daftar itu ada application fee-nya. Kalau kemarin itu 30 euro atau sekitar 500.000. Jadi kalau kita mau daftar universitasnya. Nah, sama ada persiapan namanya dokumen Statement of Comparability. Jadi kan kalau di Itali itu kan tetap apa ya dia kan bukan first language-nya bukan Inggris kan. Jadi mau nggak mau kayak beberapa dokumen itu harus ada yang kita penyetaraan gitulah, penyetaraan level apa ya, level studi kali ya jatuhnya. Nah, itu ada cara yang lebih mudah atau yang lebih murah sama ada cara yang lebih mahal. Nah, aku waktu itu ngambil yang mahal. Jadi kayak kayak apa gitu namanya Cimea buat kayak minta dokumen bahwa sebenarnya S1 aku tuh setara sama S1 yang ada di Itali dan itu tuh pakai bahasa Itali gitulah si dokumennya. Gitu dan itu biayanya 2,5. Sedangkan kalau cara yang agak murahnya itu agak ribet sih kan waktu itu aku masih kerja jadi aku lebih milih cara yang lebih mudah. Nah, yang waktu kalau misalkan teman-teman yang maunya yang lebih mudah itu biasanya mereka jadi harus urus sama embassy gitu sama Italian embassy ngurus dokumen. Terus juga ada kayak legalisir dokumen, translate dokumen dari yang bahasa Inggris ke bahasa Itali. Terus mesti dilegalisir ke Kemendikbud, terus akhirnya nanti dilegalisir ke eh, Italian Embassy yang di Indonesia. Terus nanti bakal dikasih kayak dokumen namanya DOF. Itu tuh sama lah mirip-mirip kayak intinya ngasih tahu kalau misalkan eh, apa namanya jenjang studi kita tuh setara sama jenjang studi yang ada di Itali. Selalu untuk dokumen persiapan beasiswanya itu nggak terlalu apa namanya kita nggak pakai motivation letter tapi lebih kayak ke video presentasi gitu jadi teman-teman diwajibin untuk ngerekam diri teman-teman terus kayak ngasih tahu soal motivationnya kenapa harus apply terus kayak ada kayak ngasih ambition apa namanya ambitionnya kenapa sih harus kayak benar-benar clear gitu di situ ditambah sama nanti juga harus ceritain soal
ekspektasi teman-teman kenapa mau belajar di Kavos-Kari. Terus apa sih yang output seperti apa yang sebenarnya teman-teman harapin kayak gitu. Kayaknya Baik, teman-teman, mungkin ada sedikit kendala pada sinyal dari Kak Ardelia di sana. Mungkin kita tunggu sebentar ya. halo, sorry, bisa kedengeran nggak ya Ya, suaraku? Oke, sudah Kak, sudah ah, kedengaran ya. oke. Paling boleh minta tolong bantu slide mungkin di oke. Oke. Sorry nih karena laptopku ada teknikal. Laptopku tiba-tiba drop. Oke, jadi mungkin ini aku lanjut aja lewat HP, tapi mungkin minta maaf kalau videonya aku matiin dulu. Terus nanti tadi selanjutnya itu kan ada video presentasi. Nah, untuk video presentasi ini sebenarnya bisa dibilang sih susah-susah gampang ya teman-teman. Karena waktunya tuh maksimal cuma 3 menit gitu. Jadi kalian bener-bener yang kayak apa namanya memadatkan motivation letter misalnya kalian udah bikin dulu secara teks terus nanti kalian bicarakan di video itu gitu dan itu cuma 3 menit. Kemarin sih aku agak kesulitan karena limited time-nya itu sih. Cuman overall em, apa namanya em, overall oke sih waktu itu pas lagi bikin videonya. Terus itu juga ada pasti pasport yang valid, terus juga transcript of record itu tuh jatuhnya ini sih apa ya? Aku lupa. Kan kalau ijazah tapi yang belakangnya itu udah harus ada nilai-nilainya. Itu wajib banget. Sama surat rekomendasinya ini wajib bidang akademik. Jadi wajib banget profesor atau doktor atau misalkan dosen atau guru kita kayak gitu. Jadi benar-benar wajib benar-benar harus bidang akademik gitu, bukan em, apa namanya, bukan dari perusahaan. Terus sama tadi sertifikat bahasa B2 atau minimal eh, nilai di IELTS itu 5,5 kayak gitu. Mungkin bisa di next. Oke. Nah, eh untuk tahapannya, jadi sebenarnya ribetnya di Itali itu sebenarnya lebih ke legalisir dokumen sih, sama translate-nya itu yang lebih benar-benar butuh waktu banyak dan uang yang lumayan gitu. Cuman pertama itu kalau di Itali pertama kan harus melakukan pendaftaran jurusan pasti. Terus nanti ada ujian masuk. Nah ini sebenarnya ujian masuk itu beda-beda di setiap universitas. Kalau di jurusanku itu karena limited, jadi benar-benar kita harus ikut ujiannya. Ada seleksinya lah di awal. Dan kalau nggak salah tuh per tahun itu cuma nerima sekitar em, 10 international students. Jadi total misalkan ada 30. Nah, 20-nya itu untuk Italian, terus sisanya 10 untuk international student. Nah, itu untuk kelas-kelas yang limited. Makanya ada tes ujian masuk.
Terus nanti kita dapat pengumuman hasil. Nah, di pengumuman hasil ini agak beda sama univ negara lain. Karena kalau di Italia itu namanya letter of eligibility dulu yang didapat. Dan itu tuh belum tentu bahwa kamu tuh udah diterima, tapi kamu butuh kayak persiapan yang namanya pre-enrollment atau memberikan dokumen perihal statement of comparability atau declarations of value gitu. Dan visa request. Jadi harus benar-benar ngelanjutin proses lah setelah dari dapat letter of eligibility-nya itu. Jadi pas kalau kamu udah letter of eligibility itu tuh kayak bukan malah senang, tapi kayak oh berarti ada next step selanjutnya gitu kan. Nah, tapi ketika kamu dapat letter of eligibility nanti baru bakal dapat info soal scholarship dari kampusnya. Nah, sebenarnya di Italia pun yang sangat menariknya itu ada apa namanya? Ada beasiswa sekolah sama juga ada beasiswa regional. Nah, beasiswa regional itu setiap region di Italia atau pemerintahnya itu bakal memberikan beasiswa ke siswa-siswa internasional yang memang ingin melanjutkan studinya di Italia gitu. Jadi memang lumayan banyak banget ternyata beasiswa yang ada di Italia. Nah, tapi aku lebih memilih beasiswa yang kampus karena kan kalau beasiswa regional itu sedihnya kita harus datang dulu dan apply dokumennya itu directly di salah satu kayak apa ya, kayak bukan perusahaan sih, pokoknya government di Italia gitu, di setiap region-nya. Jadi kan dan ada kemungkinan kita bisa jadi dapat atau misalkan nggak dapat. Jadi agak 50-50 lah kalau misalkan regional scholarship, meskipun banyak yang bilang kayak 95% pasti bakal dapat, sedangkan kondisi yang kemarin tuh ternyata nggak seindah itu gitu. Terus udah gitu nanti misalkan aku kan ambil yang beasiswa dari kampus, terus ngelakuin submit semua dokumennya dan sebagainya, terus nanti langsung melakukan nanti kalau nggak salah nunggu sampai akhirnya dapat pengumuman. Nah, si pengumuman ini awalnya jujur aku tuh kemarin waiting list, terus ternyata ada salah satu orang yang nge-decline. Nah, karena nge-decline itulah aku jadi dapet tawaran si beasiswanya gitu. Ya, alhamdulillah sih ternyata kayak masih rezeki gitu kan, apa namanya, dapat si beasiswa dari kampus. Terus udah gitu, nah mereka minta deposit 50 euro, sekitar mungkin sekarang berapa ya, 700.000 lah ya. Deposit 50 euro untuk ngasih surat bukti kalau misalkan kamu diterima beasiswa. Dan ini tuh cukup kuat untuk kita request visa gitu. Makanya aku butuh si surat penerimaan beasiswa ini. Nanti nextnya lanjutin prosedur yang pre-enrollment itu kayak yang tadi aku bilang, kayak membuat appointment sama Italian Embassy untuk visa request akhirnya di sini. Karena kan untuk Italia semua visa itu harus lewat embassy, udah bukan lewat apa ya, aku lupa namanya, FVS ya kalau nggak salah. Jadi semuanya harus lewat embassy kayak gitu. Dan yang terakhir sih kalau menurut aku kayak persiapan mental sama fisik deh. Maksudnya sebelum akhirnya eh moving abroad, terus akhirnya jadi udah gitu selesai sampai deh di Italia gitu. Gitu. Boleh lanjut. Ah, kalau tips and trick kalau bagi aku sendiri sih em, tips and trick yang lolos beasiswa itu sebenarnya pertama punya kenalan ya. Harus bener-bener yang bisa dibilang profesor atau dosennya tuh yang powerful sih. Karena itu bener-bener bakal ngebantu banget. Terus sama yang kedua, yang tadi isi videonya itu harus yang realistis sama idealisnya tuh harus seimbang. Jadi kamu bisa ngasih tahu ekspektasi kamu apa, keinginan kamu apa, tapi kamu juga harus lihat real case-nya kenapa kamu mau jadi misalkan solusi itu tuh sebagai jurusan itu tuh sebagai alasan kamu untuk belajar atau ngelanjutin studi kayak gitu. Terus kalau ini karena dia bilangnya merit base, jadi waktu S1 itu karena aku kan daftarnya buat S2. Kalau S1 itu minimal GPA-nya harus 3,4. Terus sama ada satu hal lagi, kalau bisa sih
karena Kak Foskar itu masih nyari, jadi masih consider soal umur. Mereka sih nggak ngasih tahu ya, kayak minimum maksimumnya berapa. Tapi ketika misalkan nilai skor kamu sama orang yang lebih muda, nah orang yang lebih muda itu yang bakal dapet scholarship-nya kayak gitu. Yang terakhir, kalau memilih kampus, jujur aku eh, percaya kalau misalkan semua kampus itu sama aja. Jadi kayak apa ya jatuhnya? em Sorry, wait. Kayaknya aku udah bisa pindah ke laptop lagi deh. Oke, nah, sorry ya teman-teman, agak ribet jadinya. Oke, oke. Nah, oke, untuk yang memilih kampus itu, jadi aku masih percaya kalau semua kampus sama aja, jadi aku bener-bener fokus ke jurusan yang emang aku mau. Selagi misalkan di kampus itu ada jurusan yang aku mau dan aku bener-bener cek detail gitu, oh, karena aku lebih nyari praktikal, bukan theoretical. Dan aku tahu nextnya aku mau kerja di kayak gimana gitu, bukan, tujuan aku bukan jadi dosen lah kasarnya misalkan kayak gitu di awal, atau meskipun dosen aku lebih kayak prefer bukan dosen tapi researcher. Makanya apa namanya, ternyata Kak sekali termasuk yang praktikalnya strong dari sisi yang di course yang dia share apa namanya disajin di websitenya. Terus juga meskipun si jurusan ini masih baru, tapi fakultas ekonominya mereka termasuk juga bagus gitu. Dan ternyata mereka punya strong yang kuat di, contohnya misalkan aku pengennya di econometrics. Berarti mereka benar-benar emang ada lah kayak ranknya di econometrics. Jadi aku benar-benar ngeliat dari spesifik gitu loh, ranking jurusan lah, bukan ranking kampusnya kalau dari aku itu sih. Meskipun kalau misalkan boleh jujur ya, kampus aku itu kalau dibandingin sama ITB atau UI bahkan lebih bawah dibandingkan mereka. Tapi yang aku lihat itu ketika kita studi di luar negeri, yang kita dapat itu nggak cuman apa ya ilmu, tapi bakal beda sih aku ngerasa, kayak bahkan daya tahan kita kayak ngadepin sesuatu hal yang berbeda itu bakal jauh jadi lebih kuat dibandingkan kita cuma akhirnya milih stay di Indonesia hanya karena soal ranking universitas. Kalau aku kayak gitu. Jadi makanya waktu itu aku kayak oke, aku nggak peduli soal ranking kampus, tapi as long as ternyata aku bisa dapetin ilmu yang lebih lebih di Itali, kayak why not kan, untuk apalagi aku juga dapat beasiswanya gitu kan, jadi why not banget untuk studi lanjut di Itali. Ditambah kalau boleh jujur tuh ternyata biaya di Itali termasuk lumayan murah gitu per tahun. Di sini tahun lalu aku cuma 18 juta itu per tahun. Sedangkan kalau kita hitung-hitung jurusan atau misalkan yang aku mau nih, misalkan UGM, itu tuh kan per semester ya, yang masternya. Itu tuh kan bisa sampai kayak 9, bukan 9, bahkan kayaknya lebih dari 9 juta deh kalau nggak salah waktu itu. Yang aku mau tuh soalnya ambilnya MBA. Aku hitung-hitung ternyata meskipun aku kerja dan apa namanya mencoba untuk memenuhi semua biaya itu di UGM itu sama diri aku sendiri, itu tuh kayak nggak cukup gitu. Sedangkan pas aku compare sama beasiswa yang ada di Itali, dan biaya hidupnya nggak beda jauh kok sama Jakarta, mungkin karena Italia termasuk lumayan murah dibandingkan negara-negara Eropa lain. Tapi meskipun ada negara Eropa lain yang lebih murah, contohnya waktu itu aku Erasmus di Lituania, itu bahkan setengah dari harga aku hidup di Italia gitu. Jadi emang sebenarnya negara di Eropa tuh kalau misalkan kita pikir itu bakal mahal, sebenarnya nggak semahal itu sih gitu. Jadi aku mutusin untuk tetap nekat ke Italia, dan ternyata sebagai student yang tidak terikat apapun gitu kan, aku ngerasa kayak pertama em, pertama kayak aku bisa dapat change untuk Erasmus, dan aku pun dapat uang tambahan dari Erasmus itu sekitar 500 euro per bulan, jadi kayak 9 juta kalau nggak salah ya kan sih. Pokoknya segitu 500 euro per bulan, itu 6 bulan aku dapat Erasmus.
Terus stay-nya aku milih Erasmus di Lituania, jadi aku bisa saving juga. Ditambah lagi kemarin dapat research project juga dari kampus dan itu juga ada eh, biayanya. Jadi ternyata kalau misalkan kita ketakutan kayak cuma dapat beasiswa sedikit, terus pas di Eropa kayak nggak tahu nih bakal nambah uang dari mana, banyak banget opportunity yang bakal disediain sama kampus sih, kayak gitu. Terus mungkin bisa next. Em, nah, ini aku cuman share kayak soal galeri di kampus Kari, jadi kayak foto-foto. Jadi yang tengah itu tuh main building kita. Memang di kampus Kari itu agak classical building sih. Karena dulu tuh mereka sekolah bisnis tertua di Venice kalau nggak salah. Terus akhirnya lebih banyak fakultas sampai akhirnya malah sekarang lebih strong di linguistiknya. Nah, di sebelah yang ada jendela gitu, itu tuh kalau misalkan lagi sunset, bagus banget. Itu tuh di fakultasku. Jadi kayak abis pulang kuliah lihat sunset banget. Karena kan Venice itu kan kayak laut gitu ya. Maksudnya pulau kecil buatan di laut gitu kan. Jadi bener-bener yang kayak pulang-pulang mau pulang tuh kayak rasanya habis capek-capek kayak wah cantik banget ya gitu. Udah gitu ada konser. Nah, jadi kalau di Kavoscar itu setiap pembukaan academic year sama penutupan academic year itu mereka ngadain konser gitu. Nah, konsernya klasikal. Jadi kayak lagu-lagu Beethoven yang kayak gitu-gitu loh. Apa sih aku lupa namanya kayak orkestra kan. Nah, sama yang banyak bunganya itu library kita. Terus ada kantin sama ada juga ruang makan. Sorry, apa sih namanya nih ruang ruang belajar lah kayak gitu. Kelas-kelas kita gitu. Paling itu sih singkatnya dan termasuk Kak sekali termasuk banyak banget jurusannya sekarang sama fakultasnya memang kayaknya lagi lumayan ini sih diperbanyak gitu kan. Dan lagi juga ngebuka open untuk banyak international student untuk join di Kavoscari gitu. Kayak gitu sih. Mungkin bisa next ke sharing time dari aku soal tinggal di Itali. Jadi tuh sama di Itali dan jujur aku pakai kerudung. Tapi kalau teman-teman ngerasa kayak kan pernah dapet rasis gak sih atau gimana? Sejauh ini sih enggak, karena memang di Itali banyak imigran ya. Itu salah satu hal positif yang mungkin aku bisa kasih tahu karena dan mereka itu juga yang imigran tuh banyaknya juga Muslim gitu kan. Jadi aku nggak ngerasa sendirian menggunakan hijab karena masih ada banyak juga maksudnya kayak teman-teman yang dari Turki misalnya atau di luar pun kayak ada yang dari orang Bangladesh yang non Muslim kan, eh, Pakistan dan alhamdulillah di Italia itu juga banyak toko makanan halal. Dan lucunya toko makanan halal itu ternyata lebih murah dibandingkan kalau kita beli di supermarket gitu. Jadi kayak aku tuh sih aku ngerasa kayak oh ternyata enak juga ya tinggal di sini gitu kan. Oke, again problem. Oke, lanjut. Agak problem lagi. Terus jadi intinya selama ini sih singkat ceritanya aku di Italia aman-aman aja dan sejauh ini seru-seru aja sih kayak banyak teman juga dari luar yang bisa sharing bareng. Bahkan kita alhamdulillah teman-temanku bahkan yang di kelas itu Muslim gitu kan, dari apa namanya misalkan Tunis, Egypt kayak gitu. Jadi ngerasa kayak punya pandangan baru gitu soal soal kayak Islam di kondisi mereka dan kondisi kita kayak gimana dan hmm, apa namanya saling kayak support each other soal yang kayak kalau kesulitan soal makan dan sebagainya. Gitu sih paling singkat ceritanya. Mungkin kalau misalkan teman-teman mau tanya lagi soal gimana kehidupan di Itali. Oh, mungkin kalau belajarnya jujur aku lebih santai ya kalau ditanya. Lebih santai banget, bahkan aku lebih banyak traveling dan di sini kelas itu nggak diwajibin, sama sekali nggak diwajibin. Jadi kalau kayak mau masuk ya masuk, kalau enggak juga nggak apa-apa, mereka nggak peduli gitu. Dan untuk ujian itu kita ada retake 4 kali sih. Jadi ada change 4 kali change 3 kali gagal. Nah,
selama ini sih dan itu yang wajib. Jadi kalaupun misalkan kalian gak masuk kelas tapi selama ujian kalian berhasil, ya udah nggak masalah. Dosennya nggak peduli gitu. Tapi kalau kalian masalah di exam ya berarti kalian harus ikut next berikutnya atau lebih lama lulusnya. Gitu doang sih paling kalau dari aku. Oke, paling thank you. Maaf banget banyak technical problem. Tapi semoga tersampaikan semuanya. Kalaupun ada yang mau ditanyakan, boleh. Oke, aku Baik, kembalikan terima kepada kasih. moderator. Oke, siap. Baik Kak, terima kasih atas paparannya. Tadi cukup menarik sekali ya untuk pembahasan terkait student life di Italia. Juga kalau boleh tahu Kak, kalau di sana itu apakah kita belajar juga menggunakan bahasa Italia atau tetap pakai bahasa Inggris? Kalau aku alhamdulillah ngambil kelas bahasa Inggris, jadi full Inggris. Tapi selama kehidupan, meskipun Venice itu touristic place, tapi tetap sih kayak minimal bisa daily conversation bahasa Itali. Dan emang itu kayak dipaksa gitu loh. Kita harus seenggaknya ngerti baca atau ngerti sesuatu hal yang penting. Atau ketika di supermarket, apa namanya, kayak minimal ngasih tahu, "Oh, gue mau bayar pakai kartu," atau gue mau bayar pakai cash, itu harus tahu gitu, biar dia pun ngerti gitu sih. Tapi aku selama belajar pakai bahasa Inggris dan teman-teman Italiku juga bisa bahasa Inggris, gitu. Oke, terima kasih Kak. Cukup menarik sekali ya perbedaan antara Wardi APDP dan LAVCA Foscari University dari beasiswa dari pemerintah Italia. Mungkin kita akan masuk pada sesi pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin mengirimkan pertanyaan pada chatbox, masih ditunggu. Untuk sekarang kita akan masuk pada pertanyaan pertama, yaitu dari Kak Sendia dari chatbox. Di sini mungkin pertanyaannya akan ditujukan kepada Kak Emer ya. Terkait Kak mau tanya beberapa pertanyaan. Yang pertama, untuk kelengkapan dokumen kan ada SK fungsional. Kalau belum fungsional gimana? Dan kedua, untuk ijazah dan transkrip apakah harus diurus apostel terlebih dahulu? Yang ketiga, untuk pemilihan jurusan S2 apakah harus linear dengan S1? Baik, untuk Kak Emar apakah bisa langsung dijawab? Oke, baik. Ya, baik. Mungkin sorry ya, tadi kayaknya saya ada sedikit kesalahan tadi di PPT, harusnya SK jabatan gitu. Jadi nggak harus jabatan fungsional, tapi jabatan apapun. Jadi SK terakhir ya yang diupload gitu. Itu untuk SK. Kemudian tadi ijazah transkrip. Jadi kalau untuk LPDP nggak apa-apa. Maksudnya kita nggak perlu urus apostil atau translate segala macam tuh untuk LPDP nggak apa-apa gitu kan. Cuman kalau untuk pendaftaran kampusnya kita harus translate gitu. Kebetulan karena kemarin di Undip, mungkin teman-teman di sini ada beberapa teman-teman Undip ya. Kalau di Undip itu kan dulu ada Undip mengeluarkan ini ya ijazah yang udah ditranslate gitu ya. Jadi nggak perlu ke penerjemah tersumpah gitu. Terus transkrip juga kebetulan udah ada bilingual gitu. Jadi nggak perlu translate lagi gitu. Kalau kemarin dari Undip seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman S1-nya ijazahnya masih full Indonesia mungkin harus ditranslate gitu untuk mendaftar kampus di luar negeri gitu. Kemudian pemilihan jurusan S2 apakah harus linear dengan S1? Kalau saya rasa nggak harus ya gitu, karena kan kadang eh, pekerjaan kita pun nggak linear dengan eh, yang kita pelajari waktu S1. Kadang kan seperti itu gitu. Jadi asal asal apa ya? Asal ada alasan kenapa memilih jurusan yang nggak linear itu tetap bisa kok. Asal kita alasannya jelas, terus nanti rencana setelah lulus itu jelas, rencana kontribusinya nanti jelas itu bisa. Jadi nggak harus linear. Oke, makasih Kak Emeralda. Sama-sama. Baik, untuk selanjutnya kita ke pertanyaan masih dalam chat box. Di sini ada dari Kak Nindya. Pertanyaan untuk Kak Ardel.
kalau prospek kerja di Italia setelah kita selesai studi itu cukup mudah nggak ya? Silakan Kak, bisa dijawab. Wait, oke. Jadi kalau misalkan prospek di Italia itu sebenarnya cukup mudah. Tapi balik lagi, teman-teman kita harus bisa bahasa Italia karena meskipun ada multinational company yang di sini, tetap kalau bisa kita juga harus bisa bahasa Italianya itu sih minimal bahkan B1 sertifikat kadang mereka mintanya gitu. Emang agak kendala di bahasa, tapi kalau memang selama 2 tahun kita benar-benar nekunin belajar bahasa gitu kan, soal bahasa Italia itu menurut aku setelah lulus prospek bener-bener kamu pengen banget kerja di Italia itu udah lebih besar sih, as long as kita punya bahasanya gitu. Karena kalau aku lihat requirement mereka itu nggak sesulit yang di Indonesia gitu, nggak sampai yang kayak harus misal 3 sampai 5 tahun pengalaman apa gitu kan ya. Tapi mereka tuh sebenarnya lebih kayak, oh minimal ini, bisa ini, sama apa namanya, bisa ngomong bahasa Itali, misalkan conversational atau jatuhnya sih kayak ya bisnis level lah, atau yang tadi aku bilang minimal B1 gitu. Kalau menurut aku sih kalau udah ngantongin soal, language, kayaknya bisa sih kerja maksudnya bener-bener terbuka banget buat kerja di Itali gitu. Cuman kalau dari aku sih kalau bisa kita kerja di negara lain sih selain di Itali. Karena banyak yang bilang gaji yang dikasih di Itali itu agak lumayan kecil dibandingkan gaji-gaji di Eropa yang lainnya. Tapi bukan cuman kalau di-compare sama Indonesia ya udah gede sih, udah lumayan gede gitu. Apalagi contoh kayak part-time as waiter itu digaji bisa 900 euro per bulan. Dan 900 euro itu kan jatuh. Soalnya teman-teman aku banyak yang di sini tuh kerja part-time 15 juta per bulan itu sebagai pelayan gitu. Cuman part-time 6 jam per hari gitu sih. Itu pun yang pelayan gitu. Gimana kalau misalkan yang benar-benar kayak kerja di kantor, kayaknya kalau sekarang sih mungkin udah sampai 3.000 euro sih. Kalau di Fulk. Jadi benar-benar 51 juta lah. Jadi udah benar-benar kayak menurut aku gede banget opportunitiesnya. Tambah kalau kita bisa bahasa Itali. Gitu. Baik, Kak Nindi, apakah sudah... Oke, siap. Oke, thank you Kak infonya. Baik, Kak Nindi sudah dijawab pertanyaan. Kita masuk ke pertanyaan dari Google Form. Yang pertanyaan pertama itu mungkin ke Kak Emeralda dulu. Bagaimana cara menumbuhkan niat dan semangat untuk studi ke luar negeri? Oke, siap Kak. Ini baik-baik. Ini sebenarnya agak ini ya menarik ya. Jadi kalau dari saya itu kayak diingat terus kayak kenapa saya harus kuliah di luar negeri, kenapa harus itu sih, kenapa harus di negara ini, kenapa harus di luar negeri, apa yang ingin kita dapatkan, apa yang ingin kita capai. Terus itu sih yang apa ya, yang terus menjadi motivasi itu setelah pulang bisa membawa sesuatu, setelah pulang bisa berkontribusi lebih, setelah pulang bisa apa ya, setidaknya bisa apa ya, istilahnya istilahnya apa ya? Intinya bisa menjadi apa ya, pionir, bisa mengajak orang untuk satu misi membuat sesuatu. Nah, itu sebenarnya juga nggak harus ke luar negeri gitu kan untuk ini. Cuman seperti kata Mbak Ardelia tadi, kalau ada kesempatan kenapa enggak gitu kan? Karena memang luar biasa sekali di sini koneksi, kita bisa kolaborasi dengan teman-teman di sini, kita bisa kolaborasi dengan profesor di sini. Kebetulan juga karena saya di BRIN, saya juga sebelum berangkat atasan saya bilang kalau bisa nanti pulang bawa kolaborasi riset sama kampusnya gitu kan. Kebetulan juga profesor sempat ngobrol-ngobrol sama profesor saya gitu. Jadi saya di Indonesia ada riset ini, ada ini dibiayai oleh LPDP juga kebetulan risetnya gitu. Jadi kira-kira ada kesempatan nggak untuk kita kolaborasi bareng? Terus saya malah ditanya, ini nanti kamu setelah lulus kemana gitu?
setelah lulus balik Indonesia karena memang harus balik gitu kan. Dikiranya setelah lulus bisa stay dulu gitu, di stay dulu di Imperial gitu karena memang beberapa mahasiswa kayak gitu karena kalau udah ada project research sama profesornya kadang ditahan dulu, jangan pulang dulu gitu, tetap di sini dulu gitu kan. Terus saya bilang nggak, saya harus pulang dulu gitu karena harus ini. Cuman terus profesornya bilang, oh we can make something about this gitu, bisa, kita bisa, cuman di erase-nya seperti apa nanti bisa dibicarakan. Nah itu sih yang membuat apa ya, yang membuat saya apa ya, keep motivated gitu, terus termotivasi karena ingin membawa sesuatu gitu. Itu sih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk Kak Ardelia, bagaimana kiat-kiat untuk lolos wawancara dan skor TOEFL tinggi? Mungkin ya skor TOEFL atau IELTS gitu, Kak. Oh, oke. Kalau sebenarnya IELTS aku nggak setinggi itu sih. Tapi waktu itu aku emang prepared. Jadi aku kasarnya tahu dulu mana yang kurang dari yang awal pertama kali. Terus setelah itu jadi aku fokusin untuk benar-benar ningkatin si sections yang aku ngerasa kurang di yang pertama. Terus sama latihan ya, termasuk kayak latihan banyak-banyak soal gitu. Karena sebenarnya fokusnya menurut aku kunci suksesnya di IELTS itu latihan sih, latihan banyak soal gitu. Terus kalau tadi wawancara, nah aku kondisinya waktu di Univku itu nggak ada seleksi wawancara, jadi cuma seleksi berkas aja untuk beasiswanya ya. Bahkan kalaupun misalkan untuk yang universitasnya untuk ujian masuknya itu pun itu cuman seleksi tes gitu sih. Enaknya waktu itu sih. Jadi nggak ada wawancara sama sekali. Nah, baik. Mungkin teman-teman di sini yang sudah mengirimkan pertanyaan ini mungkin sudah terjawab ya dari jawaban Kak Ardel tadi. Selanjutnya itu untuk Kak Emer, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan studi abroad scholarship? Mungkin tiap orang beda-beda ya gitu untuk ininya. Jadi mungkin sedikit cerita juga, saya sebelum mendaftar LPDP itu juga sempat mau mendaftar ke beberapa scholarship gitu. Jadi tahun tahun berapa? 2022, tahun 2022 itu saya coba apply ke Chevening. Jadi Chevening itu salah satu beasiswa di kampus UK juga kan. Nah, itu memang susah. Baru tahap IC pun udah gugur gitu. Karena memang apa ya, kalau Chevening itu lebih ke, karena mereka juga mensyaratkan harus punya pengalaman kerja dulu 2 tahun gitu. Jadi bukan untuk fresh graduate juga gitu. Dan IC-nya mungkin saya juga kurang tahu ya, karena juga nanya-nanya ke, ada orang yang daftar ke Chevening sampai 5 kali 6 kali juga nggak lolos gitu. Saya juga pernah ini. Terus katanya sih kalau orang itu sudah punya, dia sudah punya, kemarin juga ada bocoran siapa aja nih yang lolos gitu. Ternyata dia orangnya udah punya UMKM, dia sudah punya bisnis sendiri, terus dia punya komunitas. Kayaknya dia lebih ke apa ya? Aksi nyata kontribusi, gimana ya? Bahasanya kayak udah punya wadah untuk berkontribusi setelah lulus. Nah, itu Chevening itu. Terus saya sempat daftar ke tahun lalu 2023 sebelum LPDP. Sebelum LPDP itu Manaki New Zealand Scholarship. Jadi pemerintah New Zealand itu kerjasama sama Indonesia. Itu juga bukan untuk fresh graduate, jadi harus ada sama sih kayak Chevening, minimal kerja 2 tahun itu. Itu juga saya juga gagal di tahap IC gitu. Susah, susah karena nggak tahu ya, mungkin kriteria mereka seperti apa. Tapi saya ada teman-teman saya di kantor, alhamdulillah dia LPDP gagal 3 kali, baru tahun ini berangkat ke New Zealand, dapat mana ke New Zealand. Itu saya baca isinya emang keren. Jadi semua itu eh, sepertinya kriterianya masing-masing gitu. Nah, terus kalau persiapan LPDP sendiri, kalau dari saya yang penting IELTS-nya gitu ya, karena eh, seperti yang saya bilang, jadi awalnya saya overallnya masuk LPDP, tapi nggak masuk buat syarat kampusnya gitu. Jadi harus retake ulang gitu kan. Itu sama kayak Mbak Adelia, akhirnya saya memutuskan ikut online course gitu, karena butuh ini sih, butuh
mungkin pencerahan ya, karena belajar sendiri niatnya biar lebih hemat gitu, ternyata nggak bisa. Ternyata memang ada hal-hal lain yang harus perlu apa ya, dikasih tahu ini kurangnya seperti apa, hal mana yang harus diperbaiki gitu, terutama writing sama speaking gitu. Itu ya mungkin setahun 2 tahun, intinya waktunya beda-beda gitu, karena beasiswa itu juga banyak. Jadi teman-teman saya anjurkan untuk mencoba beasiswa lain juga, karena banyak banget. Ada Australia Awards, terus ada Erasmus juga ya, terus ada kalau nggak salah Swedia juga ada, yang apa itu Sweden. Hmm, apa ya Mbak Ardelia, lupa namanya, yang Aku Sweden. lupa kalau nggak salah SIGP apa gitu. Oh iya itu Swedia. Ada Itu Ireland jadi juga, Romania, Ireland juga Budapest. ada gitu. Jepang Terus juga ada, ya Max, Korea, teman saya juga ada yang lolos di Korea. Jadi sebenarnya kesempatan belajar ke luar negeri itu banyak banget, tinggal kita aktif mencari informasi itu aja sih. ya aku setuju banget sih. Setuju, benar. Untuk pertanyaan selanjutnya ke Kak Ardelia, bagaimana tips kuliah ke luar negeri yang masih minim penggunaan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya? Pas banget ini, Kak. Oh iya. Apakah ada struggle-nya gitu? Oh ada banget. Struggle-nya ada banget. Ya. Pertama, aku nggak pertama ada culture shock juga sih, karena aku pikir orang-orang Eropa nggak seambisius itu ya teman-teman. Ternyata mereka ambisius. Termasuk aku nggak tahu student-student Itali termasuk yang ambisius. Jadi bahkan kayak mereka aktif banget di kelas. Ketika dosen nanya mereka jawab, terus mereka pun duduk di depan. Kayak wow, aku nggak senyangka itu kalau mereka bisa seambisius itu. Dan agak culture shock, kadang mereka lebih sering ngomong pakai bahasa mereka sendiri untuk berteman gitu. Jadi kayak agak sulit untuk apa ya, berteman sama teman-teman Itali, kecuali kayak accidental aja sih. Kayak misalkan ternyata satu kelompok, jadi kan baru tuh kenalan atau gimana. Sedangkan kalau di kelas atau kayak lagi istirahat, mereka lebih senang ya pakai bahasa Itali mereka kan, anggap sama aja sih gitu. Terus sama, jadi agak susah untuk cari teman orang Itali kalau di aku. Terus kondisi lainnya itu ketika lagi di supermarket sih, pertama-tama tuh kayak mereka sama sekali nggak bisa bahasa Inggris, apalagi orang-orang tua. Oh itu agak struggling banget. Terus kayak harus translate makanan. Tapi lama-lama tahu gitu. Jadi aku sampai nanya ke temanku. Jadi kalau misalkan, karena kan maksudnya kan kita nggak bisa makan babi lah contohnya, misalkan kalau muslim kan. Jadi aku udah tanya kira-kira bahasa 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 apa namanya, bahasa Italinya babi itu apa gitu kan. Jadi pas aku lihat atau apa misalkan kayak gelatin yang kayak gitu-gitu apa gitu, apakah harusnya kayak gimana, alkohol juga kan. Terus akhirnya oh bahasanya ini, jadi aku benar-benar nyari minimal dari satu kosakata dulu. Nah enaknya di sisi lain kalau pertama ada persiapan bahasa Italia dari kampus gratis. Jadi di awal-awal jadi kayak kasih survival language course gitu, mereka kasih tahu gimana perkenalan, gimana say hi, gimana kayak bilang terima kasih atau minimal kayak excuse me. Karena jujur emang lumayan struggle, tapi lama-lama jadi merasa kayak terbiasa sih. Terus kayak gak susah itu ternyata bahasa Itali. Susahnya itu cuma ngafalin apa ya, beberapa kosakata karena dia mengubah sesuai sama gender dan subjeknya. Itu yang agak susah untuk belajar dan ngafalinnya. Tapi overall dari struggling itu lama-lama jadi terbiasa, jadi oke sih. Jadi ngerasa punya skill bahasa lain gitu yang enaknya tuh. Tambahannya doang itu. Menurut aku. Baik-baik, Kak. Aku boleh Untuk nambahin nggak Kak Apriandra? boleh, silahkan, Kak. Kalau bahasa Inggris sih ini ya, kebetul jujur juga saya juga nggak terlalu bagus secara speaking gitu ya. Mungkin kadang karena sekarang tinggalnya juga bareng teman-teman Indo, satu flat itu berempat orang Indo semua gitu kan. Jadi kayak split into two language gitu, di rumah pakai bahasa Indonesia tapi di kampus pakai bahasa Inggris gitu kan. Jadi kayak masih kadang mau ngomong apa bingung mau. Kadang saya juga mau nanya profesor tuh harus tak tulis dulu. Jadi kayak kalau direct gitu kadang masih ini bener nggak ya, ini bener. Cuman kuncinya itu adalah confidence gitu. Karena Yes. saya juga bilang ke teman saya, I'm sorry if my English is not really that good gitu kan.
Terus mereka bilang, oh it's okay as long as we understand. Jadi kayak mereka tuh nggak pernah ngejudge. Salah nih kamu, harusnya ngomong kayak gini. Nggak pernah kayak gitu. Jadi asal kayak, udah ngomong aja, confidence terserah. Mau kita grammarnya salah, mau apa namanya, salah. Kadang juga he sama she gitu kan. Kita mau refer teman kita yang cewek, tapi malah kita ngomongnya he gitu-gitu. Itu tuh nggak apa-apa gitu loh. Kayak nggak Aku apa-apa sering banget karena tuh kayak gitu. sering banget. Apalagi mungkin di Italia tadi verb apa untuk cewek apa gitu kan. Iya. Itu lebih sulit mungkin. Nah, itu nggak apa-apa. Yang penting itu confidence sama praktisnya sih. Praktisnya lebih sering-sering gitu. Iya. Itu sih tambahan dari aku. Siap-siap struggle juga ya Kak dalam segi bahasa ya, walaupun dimanapun Heeh. tetap juga Dimanapun bahasa ya. yang Tetap nomor bahasa satu Inggris emang. tetap Eh, iya. Heeh. hmm. Kita lanjutkan dari kolom chat box. Ini dari Ajeng Fabiane. Izin bertanya Kak, ini untuk Kak Emeralda. Saya Mm-mm. tertarik dengan salah satu beasiswa targeted yang baru, yaitu beasiswa inovasi dan riset. Apa perbedaan dari beasiswa targeted yang lain? Apakah dari segi persyaratannya atau dari segi penelitiannya harus ada mentor dari BRIN sehingga di publikasinya ada afiliasi dengan BRIN? Atau dari segi pendanaannya dan hanya pegawai BRIN saja yang boleh mendaftar? Oke, ini karena saya juga baru Iya, tahu. Maksudnya ini kan baru ya tahun 2024. Jadi ini iya, sambil saya bacakan dari websitenya LPDP ya. Mungkin siap. bisa jadi info juga gitu. Jadi sasarannya itu bukan pegawai BRIN gitu ya. Bukan hanya untuk pegawai BRIN, tapi untuk siapa saja yang memiliki minat riset di bidang keanekaragaman hayati, nuklir, penerbangan, antariksa, dan maritim. Oh, berarti ini mungkin topik risetnya udah ditentukan ya di seputar area ini. Di area keanekaragaman hayati, nuklir, penerbangan, dan antariksa, serta maritim gitu. Itu mungkin yang ini eh, area riset yang diminati gitu. Skemanya, skemanya sepertinya tidak harus ada ini sih, tidak ada afiliasi dengan BRIN gitu ya. Eh, harus ada mentor BRIN, afiliasi itu enggak sih kayaknya. Kalau saya baca di sini, sebentar. Hmm, tidak ada. Tidak ada persyaratan harus berafiliasi dengan BRIN atau seperti apa, tapi memang area risetnya sudah dibatasi pada bidang-bidang itu aja gitu. Mungkin itu sih. Ya, semoga menjawab ya. Aduh, maaf Mbak, saya juga kurang tahu karena juga baru 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 tahun ini sih yang inovasi BRIN itu beasiswanya gitu. Mungkin jika ingin membaca lebih lanjut bisa di websitenya LPDP gitu. Tapi kalau saya sekilas skimming di sini tidak ada afiliasi dengan BRIN, tidak harus ada dengan mentor dari BRIN gitu. Jadi cuman area risetnya dibatasi itu. Oke. Baik, Kak. Terima kasih informasinya, Kak. Ini ada dari salah satu eh, peserta webinar, ada Kak Ririn raise hand, mungkin bisa langsung diberikan pertanyaan, Kak. Oke, baik. Suara saya terdengar? Ya, terdengar baik, Ya, bagus, Kak. oke, baik. Terima kasih, Kak Apri. Ya, selamat malam semua. Selamat malam Kak Emeralda dan Kak Ardel. Ya, terima kasih untuk sharingnya ya, sangat luar biasa perjalanan kuliah ke luar negerinya. Keren banget, Kak. Jujur saya juga ada rencana untuk sekolah S2. Posisinya kalau sekarang di pekerjaan saya baru keterima P3K nih. Berarti kan statusnya mungkin ASN hanya kalau untuk di beasiswa LPDP jalur masuk itu berarti masuknya ke PNS dan untuk mencoba apply di PNS apa? jalur terus ya aman. Oke, bisa saya lanjutkan ya? Oh ya, oke. Silakan, Kak, Nah, lanjutkan. Ya. ya baik.
Nah, kalau misalkan untuk di P3K ini kan sebetulnya belum jelas ya, apakah kita diberikan izin belajar atau enggak. Nah, kalau menurut Kak Emeralda nih, dengan yang sudah mengikuti seleksi lewat jalur PNS ini, kemudian juga melihat peluang di jalur-jalur yang lain, Kak. Apakah yang PNS ini sudah memang terplotting, oh kuotanya dari LPDP segini, sedangkan yang reguler itu ya pasti namanya reguler akan lebih banyak ya Kak saingannya dibandingkan yang memang sudah ada jalur-jalur khusus. Nah, itu bagaimana nih melihat kondisi saya yang sekarang, kemudian saya punya rencana untuk itu, apakah memang coba aja dulu untuk di jalur yang reguler itu. Harapan sih saya pengen masuk di jalur yang PNS tadi Kak, cuman karena terbentur tadi aturan yang belum membolehkan, jadinya ya mungkin saya harus nyobanya jalur yang reguler. Kemudian yang kedua, untuk di tahun, saya belum tahu untuk apakah bakat skolastik dulu Kak Emeralda pernah ikut seleksi yang ini. Kan ada 3 ya Kak, kalau yang sekarang tuh ada administrasi, kemudian bakat skolastik, baru yang berikutnya juga ada yang wawancara. Nah, untuk yang bakat skolastik itu seperti apa Kak? Tadi saya masuknya agak telat, khawatir saya terlewat. Itu aja yang mau Ya. saya tanyakan. Ya, terima Oke, kasih. baik, terima kasih. Mungkin saya mau tanya dulu deh ke Mbak Ririn ya. Eh, saya kurang tahu kalau apa namanya di P3K itu kalau dari SDMO-nya gimana? Apakah maksudnya bisa izin tugas belajar gitu atau gimana? Belum belum ada ya, belum bisa ya tadi ya, Mbak Ririn? Halo, Mbak Ririn? Halo, Kak Ririn, apakah bisa? Oh ya, gimana? Oh, Oh, sepertinya sudah lagi ada kendala. sepertinya ada kendala ya, benar Kak. Iya, Mungkin halo. sambil nunggu. Apa? Oh ya, oke. Oke, ya, sudah. Mohon maaf Oke. terkendala Mm-mm. jaring. Iya. Mm-mm. Ini sih mau konfirmasi tadi, maksudnya belum boleh untuk tugas belajar atau gimana ya, Kak Ririn untuk yang Iya, P3K itu dari SDMO-nya? iya Kak Meranda. Jadi dari ya peraturannya dari Biro Oke itu belum, kami yang kan karena P3K itu per 5 tahun ya. Jadi sampai Mm-mm. sekarang belum ada aturan turunannya yang menyatakan bahwa kita diizinkan untuk belajar atau tugas, belum ada terteranya. Mm. Kita konfirmasi ke bagian kepegawaian pun masih statementnya sama, menunggu aturannya. Itu yang membuat kami dilema, apakah 5 tahun ini kami memang terus-terusan ya sesuai dengan yang harus kita kerjakan, perjanjian kerjanya, atau ada pengembangan kompetensi ya seperti yang ini Mm-mm. yang PNS lainnya untuk bisa ikut tugas belajar dan segala macam. Makanya saya agak dilema nih, nanti jurusan yang mau saya ambil ketika S2 itu apakah selinear dengan saya S1 ataukah akan disesuaikan dengan pekerjaan saya sekarang gitu. Tapi Bagaimana menurut saya tanggapan dari itu KM? jadi isu isu sih karena mungkin perlu karena kan kita mendaftar LPDP butuh surat rekomendasi ya. Kalau untuk PNS itu harus dari pejabat eselon 2 kalau nggak salah. Minimal pejabat eselon 2 gitu kalau untuk PNS. Nah, itu kan untuk pendaftaran eh, kalau jalur targeted iya gitu harus harus apa namanya harus melampirkan itu tadi. Untuk PNS ya harus melampirkan surat rekomendasi dari pejabat eselon 2 atau setara. Kalau di case saya harus minta kepala biro SDMO-nya gitu. Itu baru Oke. bisa gitu. Nah, kemudian kalau untuk jalur targeted sama juga kita juga harus melampirkan surat rekomendasi dari atasan atau yang dari profesional gitu. Nah, itu mungkin kalau saran saya bisa mungkin ditanyakan lagi ke SDMO-nya ya gitu. Kalau Oke. secara kesempatan gitu mungkin sebaiknya supaya apa ya istilahnya kesempatan lolosnya itu lebih tinggi itu mendaftar Hmm. sesuai dengan jalur yang kita mau gitu. Kalau misalnya kita PNS atau PPK ikut jalur itu aja. Kalau reguler ini karena memang terbuka untuk
seluruh masyarakat Indonesia itu sudah pasti saingannya lebih banyak gitu. Banyak ya. Terus Oke. jadi mungkin bisa mendaftar ke sesuai dengan jalur yang mau kita ambil gitu. Misalnya wirausaha ya wirausaha biar saingannya sesama gitu, saingannya tidak begitu banyak gitu. Itu mungkin salah satu ini. Jadi mungkin perlu dipastikan dulu karena juga LPDP itu kalau nggak salah harus full studi gitu. Jadi tidak tidak memperbolehkan misalnya kita mau ngambil S2-nya kelas karyawan yang cuma hari Sabtu Minggu itu nggak boleh. Jadi memang beberapa teman saya yang teman satu PK kemarin juga saya tanya-tanya mereka resign sih gitu. Kalau misalnya karyawan itu pada resign terus full studi gitu. Jadi nanti nah kalau terkait itu juga LPDB sudah mulai mengembangkan sistem website gitu kan. Kemarin juga ada yang protes ini saya udah lulus S2 kok malah susah nyari kerja ya di Indonesia gitu. Kemarin juga dari LPDB-nya sudah sedang mengembangkan website berbasis lowongan yang memang dikhususkan untuk alumni LPDP itu kalau untuk yang karyawan gitu. Jadi mungkin perlu dipastikan dulu Mbak Ririn untuk itunya karena kita pasti full tugas belajar. Artinya kita sudah tidak bekerja untuk ketika mendapatkan LPDP itu. Gitu sih. Oke, baik. Baik, Kak Ririn, apakah sudah jelas? Iya, sudah jelas. Oke, baik, baik. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya masih ada beberapa pertanyaan lagi untuk Kak Ardelia. Kalau Erasmus itu beasiswa apa ya, Kak? Ini dari Kak Filona. Oke. Oh, ya. Jadi sebenarnya kalau Erasmus yang aku itu bukan Erasmus Mundus Join yang biasa terkenal itu. Tapi Erasmus ini tuh jadi setiap kampus di Eropa itu tuh ada yang namanya study exchange lah. Tuh, jadi di Eropa itu, jadi setiap univ di Eropa itu dia bakal punya program namanya Erasmus. Itu tuh jadinya lebih kayak kita exchange ke negara lain gitu, tapi di Uni Eropa gitu. Jadi ada list-list universitasnya, terus kita tinggal apply, jadinya kayak student exchange sih selama 6 bulan, bahkan maksimal itu 1 tahun. Tapi selama student exchange itu nanti kita bakal dibiayain sama kampus dan apa namanya, misalkan kita bakal ujian di host university atau kampus yang nanti bakal kita tuju. Pas kita pulang nanti nilai-nilainya bakal di-convert ke study plan kita yang ada di home university atau kampus kita awal gitu sih jatuhnya. Kalau di masuk ke Erasmus, nah kemarin aku alhamdulillah iseng apply Erasmus karena aku ngerasa kayak aku harus mendapatkan tambahan uang. Jadi aku apply Erasmusnya, terus pilihan pertama aku sebenarnya, jadi kalau di kampusku tuh maksimal 10 pilihan. Dan awalnya aku pilih Netherlands, di Amsterdam, University of Amsterdam. Terus yang kedua itu aku pilih namanya Vytautas Magnus University di Lithuania. Dan mungkin karena di Amsterdam itu termasuk lumayan banyak gitu kan yang daftar. eh dan itu juga ada seleksi dari nilai dan semuanya sama motivation letter juga. Ternyata aku kelempar ke pilihan aku yang kedua gitu. Jadi ya udah, menurut aku juga nggak buruk juga sih, dan ternyata aku ngerasa aku punya kesempatan atau experience juga untuk tinggal di negara lain gitu di Eropa, di Lithuania kan. Jadi benar-benar kerasa apa namanya dapat suasana baru juga, terus juga cara apa namanya pembelajarannya juga beda, kayak semua regulasinya juga jadi berubah gitu. Jadi kayak seakan-akan kita jadi bagian sekolah di universitas yang lain gitu sih. Tuh, kalau Erasmus itu. Baik, Tuh, baik. semoga menjawab. Semoga Kak Filona, Kak Filona bisa bisa puas dengan jawaban yang diberikan oleh Kak Ardelia. Kita lanjutkan, masih ada beberapa Kak pertanyaan ini dari Google Form. Apa saja kiat-kiat dalam meraih beasiswa? Apa saja tantangan terbesar dalam pendidikan dan bagaimana cara mengatasinya? Mungkin ini bisa ke Kak Emeralda juga, Kak Ardele juga. Soalnya kan berbeda beasiswanya gitu. Baik, silakan Kak Emeralda dulu dah.
beasiswa, terus tantangan terbesar, maksudnya selama belajar gitu ya, beasiswa apapun gitu. Dan selanjutnya, apa tadi tantangan terbesar ya, tantangan terbesar dalam pendidikan. Sebenarnya kalau menurut saya tantangan terbesarnya itu adalah konsistensi gitu, karena eh kayak tadi misal kalau IELTS aja, kalau misalnya kita nggak konsisten belajar itu untuk dapat target skor yang dipersyaratkan itu juga ternyata susah gitu kan. Cara mengatasinya itu adalah make time gitu. Kita harus meluangkan waktu gitu, karena mungkin kayak kita, oh aku nggak ada waktu nih buat belajar, atau aku nggak ada waktu buat searching-searching gitu. Sebenarnya asal kita make time, asal kita apa ya, meluangkan waktu itu pasti bisa gitu. Jadi lebih ke konsistensi dan kemauan sih. Mungkin itu karena juga saya cerita-cerita dengan teman saya yang di sini eh, rata-rata juga sudah beberapa kali gagal mencoba beasiswa gitu. Dan eh, apa namanya? Kalau mereka bilang juga emang the power of will itu tuh sangat kuat gitu ya, karena dengan kemauan yang kuat gitu kita pasti apapun apa ya, misalnya kita gagal ya udahlah, namanya kegagalan itu sesuatu yang biasa gitu. Itu artinya ya kita harus mencoba eh, mencari kesempatan yang lain, mencoba hal yang lain kayak gitu. Mungkin itu sih kalau dari saya. Mungkin silakan dari Kak Ardelia. Tadi apa sih Mbak pertanyaannya? Challenge ya? Apa namanya tadi? Kiat-kiat meraih beasiswa sama tantangan terbesar dalam. Oke. Mm-mm. Sebenarnya mungkin sama kali ya. Pertama benar-benar harus cobain apapun beasiswanya. Kalau memang kayak dari awal tuh pengen studi di luar negeri dan pakai beasiswa gitu. Karena jujur aku pun nyobain banyak beasiswa. Kayak pertama aku juga cobain Stephanie 2 kali tapi gagal. Susah banget. Terus juga aku sempat cobain beasiswanya Poland, Banas Scholarship. Terus juga cobain beasiswanya Hungary. Terus juga cobain beasiswanya, aku lupa, kayaknya Romania juga aku sempat coba deh. Cuman kayaknya nggak sempat apply, cuman lihat-lihat doang. Karena memang, tapi pertama harus fokus juga sih, mau lanjut studi di mana gitu. Apakah di Eropa, apakah di UK, atau misalkan di Afrika, atau misalkan di Asia lagi gitu. Jadi bener-bener nanti nyobain apply-nya seenggaknya udah spesifik, cuman region itu doang gitu kan. Terus nyari-nyari informasinya juga udah fokus gitu sama di sana gitu. Terus mungkin kalau soal challenge, mungkin kalau beasiswa-beasiswa yang agak apa ya, beasiswa yang sebelumnya tuh kita nggak pernah tahu dan nggak terkenal, itu challenge-nya lumayan susah karena nggak tahu mesti tandem ke siapa, nggak tahu mesti ngobrol sama siapa. Jadi mungkin kalau dari aku sih waktu itu karena benar-benar yang Kavaskar ini aku nggak tahu siapa yang pernah dapet tahun lalu, tapi iseng-iseng nyari di LinkedIn sih. Sebenarnya iseng aja nyari di LinkedIn kayak search univnya. Terus kan kadang kan dari yang teman-teman misalkan di LinkedIn tuh kayak ngasih tahu gitu kan, oh dia award di ini atau apa gitu. Misalkan ada yang ternyata sama, itu bisa kita coba reach out, terus tanya, terus pasti mereka mau banget untuk sharing sih. Kalau dari aku gitu sih. Oke. Untuk selanjutnya langsung aja ya Kak ya. Kita karena waktu sudah sedikit lagi. Mungkin kita jawab cepat aja. Untuk Kak Ardel, bagaimana tips mendapatkan LOA untuk kuliah ke luar negeri? Ya, Oke, tipsnya yang pasti ya, apply sesuai jurusan yang kalian mau sama udah siapin dokumennya dari awal sih. Itu paling. baik. Semoga dari penanyanya sudah jelas ya. Untuk selanjutnya, untuk Kak Emeralda, bagaimana plus minus S2 by coursework versus by research? Oke. Sebenarnya kalau plus minus itu tergantung pilihan kita ya. Maksudnya kalau kita memang gini, jadi kalau coursework itu memang kita bisa mendalami modul tertentu gitu. Kita bisa mempelajari banyak modul yang kita mau gitu. Misal mau belajar spesifik modul apa terkait pekerjaan kita atau apa, itu bisa di coursework gitu. Cuman kalau emang mau riset
Jadi sebenarnya bioresearch itu bagus banget buat persiapan PhD gitu. Karena memang kalau in case di UK ya, di UK ke teman saya juga ada gitu. Jadi dia benar-benar setahun itu full riset. Jadi dari awal masuk itu langsung apa namanya langsung propose topik, milih supervisor, terus habis itu udah dari setahun itu ngerjain riset gitu. Itu mungkin bagus buat teman-teman yang memang planningnya habis itu langsung lanjut PhD gitu. Cuman kalau ingin mendalami modul-modul tertentu kayak kalau saya sendiri kebetulan kan ada satu modul yang memang ada di Imperial dan memang terkait dengan pekerjaan itu mungkin bisa jadi alasan kenapa milih studi di coursework gitu sih. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Kak ya. Mungkin untuk kedua narsum bisa boleh menjawab. Kalau di luar negeri suka kepikiran nasi Padang gitu nggak sih Kak? Atau nasi uduk, sate ayam gitu? Ya, mungkin itu Kak pertanyaan hiburan untuk closing malam hari ini. Jujur aku sampai ke Belanda buat beli nasi Padang, teman-teman. Oh iya benar. Kalau kalau di Belanda banyak ya orang Indonesia ya. Banyak. Aku benar-benar sampai beli di Belanda meskipun harganya lumayan ya ternyata. Tapi aku mau Mm-mm. ngajarinya karena itu jauh. Yang itu yang biasanya 10.000 ternyata di Belanda agak nyampe berapa ratus ribu gitu kan kalau dirupiahin. Tapi kan aku mikir es teh manis pun mahal. Aku benar-benar kangen itu kayak Sariwangi, ya teh Sariwangi. Terus sama sih untungnya teman-teman biasanya teman-teman yang baru balik, kayak bolak-balik Indo Italia gitu mereka bawain kayak racun racikan kayak gitu-gitu sih. Terus aku sampai kayak harus ke Austria untuk beli bumbu Indonesia. Yang Oh, kan ada toko Indonesia untungnya di sana. Jadi yang jual tuh orang Indonesia. Mereka dia benar-benar jual bumbu-bumbu Indonesia itu. Aku gitu sih. Aku sampai harus ke Belanda. Kalau dulu biasanya cuma tinggal ke bawah apa namanya kayak ke warteg doang, ke toko nasi Padang, ini sampai harus ke Belanda gitu sih. oh berarti kalau di Italia nggak ada resto Indo gitu ya? Ada tapi eh, ternyata kalau dia tuh modelnya tuh apa ya kayak di fine dining. Jadi mewah banget, Oh, mahal, mewah mahal, banget. mahal banget. Ya, Oke. jadi bahkan kayak gado-gado dibikinnya tuh kayak ratatouille gitu loh. Bayangin Hmm. deh kayak wow, terlalu tapi kecil banget porsinya jadi kayak mewah banget ini. Tapi saya pengennya yang bener-bener kayak gado-gado pada umumnya gitu, bukan gado-gado yang mewah gitu sih. Kalau di UK gimana, Kak? Kalau di UK, alhamdulillah di sini banyak sekali restoran apa Indo. Karena di sini juga banyak orang Indo kan gitu. Iya. Ada restoran yang oke banget. Kemarin juga uh, aku kan follow Instagramnya, terus ada Gibran lagi dateng. Pas Terus banget gitu ya. terus ada ada kayak warung bakso, terus ada sate. Jadi di sini tuh ada apa sih kalau kadang juga ada resto Indo Malaysia gitu loh. Jadi nyebutnya Indo Malaysia. Jadi menunya tuh menu makanan Indo sama makanan Malaysia itu sih. Jadi kalau masalah itu nggak susah, tapi mahal itu mahal. Jadi kadang kadang kayak lebih lebih milih untuk oke lah baru-baru aja nemu kemarin ternyata di sini orang jualan tempe itu banyak banget. Waktu itu pernah beli tempe di resto yang tadi, yang tempat Gibran tadi itu 3 biji itu 9 pounds, 180.000. 3 biji Iya, itu aku juga kayak ngerti. saking pengen banget sama mendoan kan. Terus kayak ya oke lah nggak apa-apa sekali-kali kayak apa namanya self reward lah ya habis ujian gitu kan. Ternyata 9 pounds itu 3 biji mendoan. Terus ternyata di sebelah itu ada orang Filipina sih. Orang Filipina punya toko kecil gitu, terus dia ada tempe, ada tahu, ada kangkung, terus kayak ya Allah ternyata baru tahu gitu. Jadi lebih milih buat nyoba bikin sendiri gitu. Kalau beli di luar itu mahal-mahal banget. Bisa sekali makan di luar itu bisa kalau di resto gitu ya, di resto Indo atau di itu tuh bisa 20 pounds. 20 pounds itu sekitar 400 ribuan gitu. Itu sekali makan. Jadi kayak oke deh sebaiknya kalau ada kalau bisa bikin sendiri coba deh bikin sendiri gitu. Iya, aku setuju sih, benar-benar. Kemarin Mm-mm, juga mm-mm, tempe mm-mm. tuh ada, tapi karena mungkin kenapa mahal? Karena dikonsider sebagai vegan food sih, gitu. Mm-mm, Makanya betul, mahal. betul. Benar. Mm-mm, mm-mm, Tuh. betul.
Baik, gitu sih. terima kasih Kak. Itu untuk pertanyaan terakhir kita pada webinar kali ini. Mungkin dari Kak Emelda terlebih dahulu untuk closing statement-nya untuk menutup acara webinar pada malam hari ini. Apa ya closing statement ya? Mungkin lebih tadi sih sebenarnya udah saya sampaikan ya tadi kayak the power of will. Jadi the power of will itu benar-benar eh, powerful gitu ya. Karena sebenarnya saya pengen kuliah di luar negeri itu sejak dari SMA gitu. Dulu dari SMA tuh udah kayak ngimpi nanti kalau sekolah di Cambridge bagus kali ya gitu udah nyarinya dulu iseng banget gitu. Ternyata kan dulu tahun berapa ya itu LPDP pertama tahun berapa saya juga lupa. Jadi nggak tahu kan juga dulu kan LPDP LPDP sekarang pun juga mostly hanya untuk S2 kalau S1 kan enggak gitu. Itu memang kuliah ke luar negeri itu memang cita-cita saya dari dulu banget dari SMA gitu. Terus kebetulan waktu kuliah juga ketemu senior yang dia apa namanya kebetulan keterima di Imperial College London juga. Terus ada yang keterima di Belanda terus kita sharing-sharing. Jadi gimana dulu nih? Oh kamu harus IELTS dulu nih penting banget gitu. Kamu harus bisa gitu. Jadi lagi-lagi ini sih the power of will kalau kita memang ada kemauan dan kita konsisten dengan hal itu terus kita apa namanya eh ya yang saya bilang tadi kayak gagal itu ya udah gagal ya biasa aja gitu kayak emang kegagalan itu sebenarnya sudah menjadi bagian dari kehidupan kita nggak sih kayak ya udah gitu yang penting kayak coba terus kayak gagal nggak usah galau-galau nggak usah patah semangat karena pasti kita apa ya we deserve to be apa ya yang kita inginkan gitu loh jadi itu sih yang pertama bentuk power of will konsisten sama terus semangat aja itu sih dari saya terima kasih teman-teman. Terima kasih, Kak. Kalau dari aku mungkin langsung lanjut ya. Berarti kalau aku juga sama sih sebenarnya kayak kuncinya tuh lebih kayak ke emang dari awal juga dari SMA sama pengen banget kuliah di luar negeri kayak udah ngeliat diri tuh kayak pokoknya harus nih kuliah di luar negeri gitu. Kayak pengen punya bukan pengen punya apa ya kayak sesuatu hal yang baru gitu, suasana yang baru gitu kan. Tapi bukan berarti Indonesia tuh kayak gimana cuman kayak pengen sesuatu hal yang kayak pengen ngelihat dunia lebih luas lah kasarnya kayak gitu jadi kayak dari awal kayak ya udahlah nggak masalah nyobain ini gagal nyobain itu gagal tapi benar sih tetap yang kayak harus komitmen sama diri sendiri harus bisa ngebuktiin sama diri sendiri kalau misalkan maksudnya ngebuktiin sama diri sendiri di masa lalu kalau sebenarnya aku tuh bisa aku tuh bisa ngewujudin mimpi kamu di masa lalu kayak gitu sih waktu itu aku sempet kayak benar-benar komit untuk ngelakuin itu sampai akhirnya ternyata keberuntungan bener-bener datang gitu kan jatuhnya kayak kita usaha terus juga jangan lupa berdoa dan ternyata memang keberuntungan itu hadir ketika kita udah ngelakuin usaha sama doa yang bersungguh-sungguh lah kasarnya kayak gitu sih mungkin singkatnya kalau dari aku udah thank you Siap, siap, siap. makasih. Terima kasih Kak atas apa ilmunya yang bermanfaat untuk para teman-teman di sini. Mungkin untuk selanjutnya kita akan secara simbolis ya Kak ada beberapa apa penyerahan sertifikat apresiasi dari panitia dari Charity with Happiness. Mungkin dari host bisa di-share sertifikatnya. Oh iya, ini. Ini untuk Kak Emeralda Insani. Terima kasih Kak sudah berkenan untuk menjadi narasumber pada malam hari ini. Terima kasih banyak Kak. Untuk selanjutnya Terima sertifikat kasih. apresiasi ya, sertifikat apresiasi untuk Kak Ardelia. Oke. Ya mungkin ditunggu dulu Kak, mau dipoto dulu mungkin ya. Oke. Oke, ini untuk sertifikat apresiasi dari untuk Kak Ardelia. Terima kasih. Baik, eh, terima kasih banyak ya Kak. Untuk teman-teman yang lain, kita sebelum closing, kita mungkin bisa foto bersama dulu ya. Ini sudah ada 26 orang. Mungkin kita bisa open cam dulu ya, teman-teman. Kita foto bersama.
Baik, untuk teman-teman yang lain, Bu bisa open kameranya dulu. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3. Oke, eh, terima kasih pada teman-teman semua. Sedikit mengingatkan untuk pemberian donasi masih dibuka bagi teman-teman yang ingin berdonasi, mungkin bisa mengirimkan sedikit bantuannya atau sedikit uang bantuan untuk teman-teman pada nomor rekening tertera pada layar BSI pada nomor rekening atas nama Suci Augina Dewiani. Sementara untuk yang dompet digital itu atas nama Ardania Milaningrum. Dan kami juga menunggu untuk feedback dari teman-teman sekalian terkait untuk masukan bagi kami untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan CWH lain yang bermanfaat untuk perbaikan untuk kedepannya juga. Baik, sekian. Terima kasih pada teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi dan kedua narasumber kita yang luar biasa. Terima kasih banyak. Mungkin kita bisa bertemu pada event Charity with Happiness selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kakak-kakak, teman-teman sekalian. Terima kasih Kak Emer, Kak Ardel. Makasih semuanya. Aku Sama-sama. izin Terima ya. kasih teman-teman cewek. Ya, terima kasih. Terima kasih semua. Ya, Kasih semuanya. dan izin web Kemarilah singgah dulu sebentar, perjalananmu jauh, tak ada tempat berteduh. Menangislah, kan kau juga manusia. Mana ada yang bisa berlarut-larut, pura-pura sempurna. Halo, Sampaikan pada Renan, jiwa udah gue remove pesertanya? yang bersedih. Udah gue remove pesertanya? Begitu dingin dunia yang kau huni, jika tak Udah di-remove? ada tempat Udah. Oh, oke, oke. kembali. Bawa lukamu biar aku Ini siapa aja? Kita-kita aja kan? darah Iya. letih kakimu. ya keren banget. Selesai guys. Kok putus-putus suara? Sama, Depa juga Putus-putus putus-putus. suaranya. Sama. Putus-putus.
Gue N Pri ya. Hah? N aja.